Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Surya Abdillah Mukhtar Hasibuan dengan NIM 21011201301. Saya di sini ingin menjelaskan saya di sini ingin memaparkan materi tentang Southwest Region Water Supply Project. Jadi, latar belakang dari proyek ini itu dikarenakan Kabupaten Hidalgo dan Gila Basin Irrigation Commission atau disingkat dengan GBIC telah mengusulkan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air Sungai Gila yang tersedia di bawah Undang-Undang Permukiman Air Arizona atau disingkat dengan AWSA tahun 2004. Proposal GBIC terdiri dari penyimpanan dan komponen pengalihan irigasi. Komisi menyetujui rekomendasi staf untuk mengoptimalkan proposal secara efisien pada pertemuan Desember 2013. Komponen penyimpan proposal ini telah digabungkan dengan dua proposal lainnya dari Kabupaten Hidalgo dan Kota Deming untuk membuat satu proposal pengalihan dan penyimpanan terintegrasi yang disebut Southwest Regional Water Supply. Tujuan dari proyek ini itu untuk meninjau desain tingkat penilaian BHI dan BOR saat ini dengan mempertimbangkan komponen proyek dan area terfokus, menyarankan peningkatan dari konsep desain ini, menyarankan pendekatan atau konsep tambahan, rekomendasi konsep atau konsep alternatif yang cocok dengan komponen proyek dan area terfokus. Tinjau tersedia dan hasil air AWSA. Tinjauan model pengalihan AWSA-ISC dengan pengurangan aliran kekeringan menyediakan kisaran untuk hasil perusahaan tahunan dengan skenario perubahan iklim. Proyek ini memfokuskan area di sedimen, rembesan, desain struktur pengalihan, ketersediaan dan hasil air, konsep dan desain struktur alat angkut, desain struktur penyimpanan, dan kebutuhan daya. Aspek yang tidak bisa dirubah dari proyek ini itu rata-rata pengalihan maksimum dari model terverifikasi dengan dan tanpa kekeringan. Maksimum dari pengalihan itu 350 CVS. Air dalam penyimpanan untuk dilepaskan saat dibutuhkan, kepatuhan dengan semua kendala AWSA, serta kepatuhan terhadap Endangered Species Act. Evaluasi teknikal di fase 1, ISC mengontak BHI untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalihan dan penyimpanan di Lembah Gila dan merancang struktur pengalihan, alat angkut, dan pipa ke wadah membres pada tingkat 10% dengan menggunakan investigasi lapangan dan analisis desktop. Staf ISC juga mengontak RJH Consultants untuk melakukan tinjauan teknik independen terhadap studi fase 1 yang dilakukan oleh BHI, lalu mengidentifikasi masalah teknis yang signifikan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Tinjauan RJH menunjukkan bahwa BHI telah menerapkan tingkat penyelidikan, pengumpulan data, dan analisis yang sesuai untuk tingkat 10%. Untuk fase kedua, setelah menyelesaikan tahap 1, ISC mengontrak BHI untuk melakukan evaluasi teknik tahap kedua dari proposal SWRWS masih pada tingkat penilaian 10%. Dengan menggunakan investigasi lapangan tambahan termasuk survei barimetri, geomorfologi, sampel geofisika atau geoteknik, serta pemodelan dan analisis desktop. Konsultan menemukan 3 alternatif baru untuk pengalihan dan penyimpanan dalam laporan teknik awal yang semuanya memenuhi tujuan proyek. Tim rekayasa nilai memilih alternatif kedua sebagai kasus dasar untuk mengukur proposal mereka. Tim studi VE ini dibagi menjadi 9 bagian. Yang pertama ada constructability and costing, yang kedua ada hydraulic structure and convenience, yang ketiga environmental permitting, yang keempat ada geomorfologi and sediment transport, yang kelima ada dams, reservoir, and geotechnical engineering, keenam ada electrical engineering, yang ketujuh ada tunneling, yang kedelapan ada hidrologi, water modeling, and yield, yang terakhir ada value engineering facilitation, engineering, and life cycle costing. Dalam proyek ini metode studi value engineering yang digunakan itu ada fase informasi,
Jadi pertama, setiap anggota tim value engineering itu diberikan laporan dan informasi perkiraan biaya untuk proyek sebelum melakukan pekerjaannya. Mereka diberi instruksi untuk membiasakan diri dengan proyek tersebut. Pada intinya pada fase ini, para tim value engineering diberi informasi tentang proyek yang akan mereka laksanakan. Yang kedua, ada fase analisis fungsi. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan adalah menyiapkan diagram function analisis teknik atau yang disingkat dengan FAST. Alat ini memaksa tim analitik untuk melihat proyek dengan pandangan baru. Dengan menggunakan analisis fungsi sistem, tim value engineering akan melakukan brainstorming tentang fungsi yang telah dianalisis. Ini berguna untuk meningkatkan peluang untuk mencapai solusi yang lebih baik. Yang ketiga itu ada fase kreatif. Tim value engineering memilih fungsi untuk melakukan brainstorming menggunakan hukum Pareto yang berbunyi 20% dari fungsi yang mendorong 80% proyek. Setelah dilakukan brainstorming, dihasilkan banyak metode alternatif untuk mencapai fungsi yang dipilih. Kemudian dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu proposal value engineering dan rekomendasi tambahan. Yang keempat, fase analisis atau evaluasi. Pada tahap ini, tim value engineering mengelompokkan, mengevaluasi, dan mengerucutkan ide-ide yang telah diidentifikasi. Kemudian, tim value engineering mendiskusikan dan mencatat semua keunggulan dari konsep asli. Lalu keunggulan dari konsep asli dibandingkan dengan keuntungan dari konsep alternatif. Ide-ide yang bertahan dari diskusi dipilih sebagai kandidat untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Fase kelima ada fase pengembangan. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan teknis terhadap ide-ide dari tahap evaluasi. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk melihat apakah ide alternatif tersebut memang layak secara teknis dan untuk menjelaskan alternatif tersebut dengan lebih baik kepada tim desain. Ide-ide yang lulus analisis teknis dan ekonomi dikembangkan dan dimasukkan ke desain yang dijadikan proposal formal. Yang keenam ada fase presentasi. Semua proposal, rekomendasi tambahan, dan ide yang telah dianalisis tetapi tidak diusulkan, dicatat selama value engineering, dan dikompilasi menjadi laporan awal untuk disajikan kepada Dewan Peninjau untuk dipertimbangkan. Setelah itu, Dewan Peninjau memutuskan proposal dan rekomendasi tambahan. Laporan akhir akan disiapkan. Di sini ada proposal value engineering nomor 1003. Deskripsi proposal ini tuh mengumpulkan, menggunakan, dan menghitung aliran permukaan anak sungai Gila yang mengalir ke sistem penyimpanan air atau waduk. Saat ini tidak jelas apakah aliran anak sungai yang diusulkan mengalir ke waduk seperti di Spar, Win, Pop, dan Ngarai Sycamore, dan anak sungai yang diusulkan yang melintasi sistem pengangkutan seperti Mogollon Creek merupakan bagian dari AWSA. Jika legal dirumuskan, pendapat bahwa penangkapan arus masuk anak sungai tidak dihitung terhadap yang dialihkan volume dari Gila. Maka aliran masuk anak sungai merupakan sumber tambahan pasokan air untuk negara bagian New Mexico. Keuntungan dari alternatif ini mengoptimalkan proyek untuk semua arus termasuk anak sungai yang tercantum dalam rencana yang diusulkan, lalu berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Yang terakhir, memberikan peningkatan dalam melestarikan lingkungan. Perkiraan penghematan di awal ini $20.000, penghematan di masa depan ada $1.580.000 dengan total penghematan $1.560.000. Keputusan ini masih belum bisa diputuskan karena terdapat masalah hukum. Lanjut ke proposal value engineering nomor 1009. Deskripsi dari proposal ini menggunakan pipa baja untuk mengalirkan dari intake Coanda pada struktur pengalihan BHI melalui jalur yang tertimbun dan ditinggikan sepanjang sungai Gila untuk dialirkan ke waduk Spar. Keuntungan dari konsep ini, biaya konstruksi lebih rendah daripada terowongan, sekitar 80%, memungkinkan akses pemeliharaan dan perbaikan melalui pipa. Keuntungan dari konsep asli itu diperlukan panjang penyelarasan terowongan yang lebih pendek sekitar 18.000 kaki, alignment terowongan yang lurus meminimalkan masalah erosi sedimen, lebih mudahnya perizinan di kawasan lahan hutan nasional. Risiko dari alternatif ini adalah pemasangan pipa pada kemiringan lereng yang seragam mungkin tidak praktis,
Pemasangan pipa di area tebing curam yang memungkinkan memerlukan penyangga bracket yang ditinggikan. Biaya perkiraan penghematan di awal ini sekitar $5.200.000 dengan tidak ada keuntungan di penghematan di masa depan, dengan total dari penghematan ini sekitar $5.200.000. Proposal ini ditolak dikarenakan masalah gangguan dan risiko lingkungan yang lebih tinggi. Selain itu tidak diinginkan secara estetika, itu juga membutuhkan jalan akses pemeliharaan. Selanjutnya ada proposal value engineering nomor 010011. Deskripsi dari proposal ini menyertakan tindakan konservasi air sebagai komponen proyek. Perkiraan perhematan di awal tuh sekitar $0. Dengan perkiraan penghematan masa depan itu $2.864.430. Keuntungan dari konsep alternatif ini selaras dengan apa yang mungkin diperlukan untuk National Environmental Policy Act atau NEPA dan perizinan proses bagian 404. Risiko penerapan konsep alternatif ini bergantung pada bagaimana tabungan konservasi dipandang. Tabungan tersebut dapat mengurangi jumlah air yang dibutuhkan dari proyek, atau mungkin meningkatkan hasil proyek jika tabungan dimasukkan sebagai komponen hasil proyek. Selanjutnya ada proposal value engineering nomor 013. Deskripsi dari proposal ini itu menggabungkan waduk Pop dan Sycamore menjadi satu waduk yang lebih besar di Ngarai Greenwood. Keuntungan dari konsep ini itu mengurangi infrastruktur pendukung seperti outlets dan spillways. Lalu hanya memengaruhi satu lembah yang seharusnya mempermudah perizinan. Mengurangi penguapan karena total permukaan lebih sedikit, lalu mengurangi kepala pompa untuk mengatasi pembagian karena ketinggian permukaan akan lebih tinggi. Yang terakhir ada menghilangkan beberapa pipa penyalur untuk mengisi Sycamore. Keuntungan dari konsep alternatif ini untuk menghilangkan beberapa area konstruksi dan kebutuhan akan akses jalan konstruksi, lalu mobilisasi dan dampak terhadap kondisi yang ada. Berdasarkan kunjungan singkat, geologi reservoir di lokasi bendungan mungkin sedikit menguntungkan situs lain. Keuntungan dari konsep asli, sistem dua waduk memberikan redundansi dan lebih banyak fleksibilitas untuk operasi dan pengiriman. Relokasi jalan raya 180 tidak diperlukan. Perkiraan penghematan dari konsep ini sekitar $70 juta. Keputusan ini diterima karena proposal ini mengurangi infrastruktur pendukung bendungan dan menghilangkan beberapa area konstruksi dan kebutuhan akses jalan konstruksi. Keuntungan dari konsep alternatif itu menghilangkan beberapa area konstruksi dan kebutuhan akan akses jalan konstruksi. Proposal value engineering nomor 01014. Deskripsi dari proposal ini menghilangkan wind reservoir dan tambahkan reservoir kedua di Ngarai Spar. Konsep ini akan menggunakan waduk Spar yang lebih kecil dan merupakan bagian dari alternatif kedua dan terowongan atau alang angkut gravitasi ke reservoir ini. Reservoir Spar yang lebih besar akan dibangun di atas di Spar Canyon dengan kapasitas 10.700 AF. Spar yang lebih rendah akan digunakan sebagai pelopor dan status pompa 50 CVS akan dibangun untuk memompa ke hulu Spar reservoir. Ini menghilangkan waduk Vin, status pompa di Vin dan pengangkutan ke pipa ke Vin. Keuntungan dari konsep asli ini penyimpanan fasilitas yang berlebihan dan tidak diperlukan pemompaan untuk mengisi waduk atas. Estimasi penghematan dari proposal ini sebesar $17 juta. Proposal ini diterima karena dapat mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan menghilangkan sekitar 5.000 kaki pipa penyalur sehingga dapat menghemat biaya. Lanjut ke proposal value engineering nomor 01015. Deskripsi ringkasan proposal ini mengoptimalkan jumlah dan ukuran stasiun pompa untuk persyaratan pembawa arus dari damming. Keuntungan dari konsep asli ini sebagian besar persyaratan right of way atau ROW terletak di dalam dan dekat jalan raya ROW. Jalan raya untuk kemudahan akses.
Keuntungan konsep alternatifnya, biaya konstruksi dan O&M yang lebih rendah dan O&M yang disederhanakan dengan 3 stasiun pompa, bukan total 5 dengan 2 pompa atas stasiun di lokasi baru. Estimasi penghematan dari proposal ini sebesar $1.650. Resiko dari penerapan ini, 2 lokasi pompa baru di atas ini mungkin sulit. Selanjutnya ada proposal nomor 01031. Deskripsi singkat dari proposal ini tuh menggunakan saringan intake pasif untuk mengganti galeri infiltrasi dikombinasikan dengan saringan Coanda di titik pengalihan struktur intake BHI Sungai Gila. Keuntungan dari konsep alternatif, biaya konstruksi dan operation maintenance yang lebih rendah dan kemudian construction yang lebih baik di daerah dampak sungai yang lebih kecil. Risiko dari konsep ini, sedimen sungai kadang-kadang dapat menyebabkan beberapa penyumbatan. Perkiraan penghematan ini sekitar $13.700. Proposal ini masih didiskusikan karena kedalaman file air yang diukur kurang dari 5 di atas 465, sehingga kemungkinan ini tidak ditutup selama aliran rendah. Akhirnya, masalah keamanan perlu ditangani. Selanjutnya, proposal nomor 01048. Deskripsi singkat mengenai proposal ini, membangun saluran untuk memungkinkan sedimen anak sungai untuk melewati waduk penyimpanan. Keuntungan dari konsep asli memungkinkan aliran air permukaan ke waduk sebagai sumber air tambahan yang potensial. Keuntungan dari konsep alternatif ini menghilangkan biaya konstruksi yang tinggi dari cungkungan sedimen, menghilangkan dampak merugikan dari pemotongan aliran dari segmen aliran hilir waduk, meminimalkan kebutuhan pemeliharaan sedimen dan pengurukan waduk. Perkiraan penghematan dari proposal ini dengan total $4.300. Proposal ini ditolak karena sangat beresiko terjadinya penyumbatan saluran masuk. Selanjutnya ada proposal nomor 01055. Deskripsi singkat melalui proposal ini adalah memodifikasi fitur debit bendungan untuk memungkinkan pengendalian suhu pelepasan yang baik. Keuntungan dari konsep alternatif memungkinkan pembuangan air secara ekonomis dari waduk di berbagai ketinggian. Keuntungan dari konsep asli ini mengontrol suhu dalam pekerjaan outlet mungkin tidak memungkinkan lokasi yang cukup untuk membuang air pada ketinggian yang berbeda. Resikonya, desainnya lebih sulit untuk diizinkan dibandingkan desain aslinya. Proposal ini diterima karena diperlukan untuk melindungi spesies air. Selanjutnya ada proposal nomor 01060. Deskripsi singkat mengenai proposal ini adalah menggunakan infrastruktur listrik yang ada untuk memicu pompa tenaga kuda dengan daya rendah untuk waduk wind. Keuntungan dari konsep ini, terdapat jalur listrik yang ada di komunitas Sungai Gila dan Tebing. Hal tersebut memungkinkan untuk memberi daya pada sebagian kecil beban pemompaan listrik dengan memperpanjang jalurnya. Studi akan diperlukan untuk mengevaluasi kemampuan jalur yang ada untuk dapat memicu beban tambahan. Risiko dari penerapan alternatif ini adalah infrastruktur yang ada mungkin tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melayani pompa. Walaupun tersebut, proposal ini diterima dengan adanya tambahan modifikasi dikarenakan adanya infrastruktur kelistrikan yang dapat digunakan, terutama jika ada stasiun pompa untuk larger spar P01014 atau Greenwood P01013. Selanjutnya ada proposal nomor 01061. Deskripsi singkatnya menggunakan 12,47 kV atau 13,8 kV daripada 4,16 kV untuk mesin pompa besar. Keuntungan dari konsep ini itu akan menghilangkan satu transformasi dan satu transformator ukuran gardu induk. Mesin pompa individu akan lebih mahal, tetapi biaya keseluruhan akan lebih rendah. Menghilangkan satu trafo yang akan menyederhanakan desain gardu induk dan mengurangi biaya secara signifikan. Estimasi penghematan dari proposal ini sebesar $2 juta. Proposal ini diterima dengan tinjauan penghematan. Selanjutnya ada proposal nomor 01062.
Deskripsi singkat mengenai proposal ini tuh menghubungkan ke sumber 115 kV PNM daripada sumber tegangan 69 kV. Keuntungan dari konsep ini adalah memberikan sumber yang lebih kuat untuk proyek sehingga lebih mudah untuk menghidupkan mesin. Meningkatkan PNM 69 kV kemungkinan besar akan menjadi biaya yang harus dibayar oleh proyek. Perbedaan biaya konstruksi antara jalur tinggi 69 kV dan 115 kV konstruksi kecil. Proposal ini masih didiskusikan karena biaya penghematan yang belum diketahui. Selanjutnya ada proposal nomor 05004. Deskripsi dari proposal ini untuk menghilangkan atau memindahkan cekungan sedimentasi konsep asli dari hulu waduk off channel ke daerah genangan waduk. Keuntungan dari konsep ini adalah lokasi tersebut dapat mengurangi atau menghilangkan kebutuhan akan persyaratan keamanan bendungan dapat diterapkan pada tanggul cekungan sedimentasi. Lokasi dapat menghilangkan kebutuhan akan pekerjaan outlet untuk layanan atau saluran darurat di cekungan sedimen. Lalu konsep yang diusulkan selanjutnya dapat dikurangi untuk menghilangkan cekungan seluruhnya, mengandalkan penggalian sedimen secara berkala pada saat penyimpanan sangat sedikit. Keuntungan dari konsep asli ini upaya positif untuk menangkap dan menyimpan sedimentasi jauh dari waduk. Estimasi penghematan dari proposal ini sebesar 15 juta dolar. Risiko penerapan konsep ini akumulasi sedimen waduk mungkin lebih sulit dihilangkan dalam periode berulang. Proposal ini diterima dengan tinjauan menyimpan sedimentasi jauh dari waduk. Sekian dari saya, terima kasih.